pembelajaran silakan dimasukkan di tong sampah. Kalian sudah belajar tadi malam? Sudah dipersiapkan pembelajaran kali ini? Baik. Masih ingat dengan materi kita pada pertemuan minggu lalu? Masih. Ya, kita bahas tentang apa nak? Pluralika. Hari ini ya, kita akan membahas mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, submaterinya adalah konflik dalam kehidupan sosial. Apa pentingnya kita mempelajari materi konflik kali ini? Ya, silakan. Kalau ada konflik, kita sudah punya solusi untuk mengatasinya, Bu. Ya, benar. Ini adalah KD atau kompetensi dasar yang ingin kita capai. Yang pertama, pada KD pengetahuan 3.2 ini menganalisis ya pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran tentang konflik sosial dan diskusi, peserta didik mampu membuat konsep pengertian konflik sosial dengan benar. Teknik pembelajaran dan penilaian yang saya gunakan pada materi kali ini adalah ya, yang pertama modelnya menggunakan model PBL, Problem Based Learning, ya, di mana nanti kalian akan disajikan sebuah permasalahan, kita akan mencari jawaban atau mencari pemecahan dari permasalahan tersebut. Untuk kita mempelajari materi lebih lanjut, ini saya akan memberikan pretest. Silakan dikumpulkan saja. Materi kita hari ini adalah konflik dalam kehidupan sosial. Nah, mengapa bisa terjadi konflik? Jadi akar konflik itu adalah perbedaan. Ya. Nah, untuk memperdalam materi kita kali ini, silakan perhatikan gambar ini, nak. Ini gambar apa ya? Demo. Demo mahasiswa menolak kenaikan harga BBM. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharusin jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang ngelarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Setelah kalian memperhatikan gambar dan video tadi ya, ada yang sudah berhasil mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ingin kita ketahui? Konflik, Bu. Oh ya, pengertian konflik ada. Cara mengatasi konflik. Iya, cara mengatasi konflik. Karena kelompoknya sudah saya bentuk, ini saya akan membagikan LKPD terlebih dahulu kepada kalian. Nanti kita selesai ya, nak, habis ya. Ya, silakan kalian mewakili masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Menurut kelompok kami, konflik sosial yaitu di mana orang atau kelompok yang ingin memenuhi kebutuhannya dengan jalan menentang pihak lawan. Ramadan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang berbunyi, apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik? Saya dari kelompok 1 ingin menambahkan, Bu. Jadi kelompok kami berpendapat selain yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Andra Redan, perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang bagaimana cara mengatasi konflik. Baik, menurut kelompok kami itu ada 2 cara untuk mengatasi konflik itu sendiri, yaitu dengan cara menghindari konflik tersebut atau dengan menyesuaikan keinginan orang lain. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Ya, silakan. Ibu, Ya, silakan kelompok 2. Rafa. saya ingin menambahkan, Bu. Bisa juga dengan memaksakan kehendak atau dengan adanya cara tawar-menawar dalam menyelesaikan konflik itu. Ya, cukup bisa dipahami materi kita pada hari ini? Ya, sekarang ini Ibu minta kerelaannya dengan kalian.
pekerjaannya Fahri kali ini? Ada yang belum bisa memahami? Ada. Mana ini koreksinya nih? Ini nilai akhir ya. Nah, jadi diketahui di sini jumlah penduduk pada tahun 2019 ini 24 juta, 24,79 juta, pada tahun 2020 26,42 juta. Yang ditanya adalah persentase kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Apa rumusnya? Rumusnya adalah nilai akhir, ya. Ini 26 juta ini dikurangi nilai awal dibagi nilai akhir dikali 100. Maka 26,42 juta dikurangi 24,79 juta kita bagi nilai akhirnya, yaitu 26,42 juta dikali 100. Karena ini ya pengurangan dari yang pertama dengan yang dari yang akhir dengan yang awal ini adalah 1,63 juta dibagi dengan nilai akhirnya 26,42 juta dikali 100, maka hasil akhirnya adalah 6,17%. Bisa dipahami nak? Ya, oke. Sekarang ibu mau bertanya dulu dengan kalian, ada enggak materi kita pada pertemuan kita kali ini yang masih belum kalian pahami? Ada enggak? Ada Bu, ayo. Ya, silakan. Saya Raihan. masih belum mengetahui cara menyelesaikan konflik dengan berkolaborasi itu gimana ya? Oh iya, pertanyaan yang bagus nih dari Raihan nih. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 ya, mengenai bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan cara berkolaborasi. Orang itu bisa menyelesaikan konflik dengan cara berkolaborasi atau bekerja sama, di mana masing-masing pihak ini menyelesaikan perbedaan untuk mencapai tujuan yang sama. Artinya masing-masing pihak mengurangi egonya ya Raihan. Sekarang saya mau tanya, ada kesulitan tidak pada saat kita mempelajari materi kali ini? Ya. Menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Artinya kalau memang menyenangkan, pembelajaran yang seperti ini bisa kita ulang lagi pada pertemuan berikutnya, ya. Baik, kira-kira apa nak manfaat yang bisa kita ambil dari materi mengenai konflik sosial ini? Ya, silakan Dava. Apa manfaatnya kira-kira Dava? Benar. Jadi konflik itu karena kita sudah mempelajari konflik ya, dengan adanya komunikasi yang baik ya, maka kita bisa mengatasi yang namanya konflik. Ada lagi yang bisa? Ya, silakan Mika yang bisa menyumbangkan pendapatnya tentang manfaat konflik ini. Silakan Mika. Konflik mengajarkan kita untuk mengambil perbedaan. Ya, betul. Jadi konflik bisa mengajarkan kita bagaimana kita bertoleransi terhadap banyak pendapat, banyak perbedaan. Simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari mengenai materi konflik kali ini. Ada yang bisa membantu saya? Ya, silakan Muti. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah konflik adalah pertentangan yang terjadi di masyarakat yang bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, yang disebabkan oleh banyaknya perbedaan. Konflik bisa berdampak positif maupun negatif tergantung cara kita menyikapinya. Konflik harus cepat ditangani agar tidak terjadi perpecahan. Iya, terima kasih untuk Muti atas simpulannya. Dan yang terakhir, pesan dari Muti tadi sudah benar ya. Jadi konflik harus segera kita selesaikan supaya apa nak? Tidak terpecah. Pada hal yang terakhir ini saya mau melihat mengevaluasi kemampuan kalian, betul tidak atau sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi konflik ini. Saya akan memberikan soal post-test sebagai evaluasi kita. Siap? Ya. Seperti tadi di post-test ini kalian tulis nama dan kelas kalian. Ya.
Jadi silakan nanti di rumah dirancang pembuatan posternya, dikerjakan secara berkelompok saja, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ini adalah contoh poster, ya, contoh poster dari menghindari konflik sosial. Ini saya bagikan dulu di kelompoknya, silakan dipelajari. Nanti kriteria apa saja mengenai penilaian poster sebutkan nanti setelah saya bagikan ini dulu ya. Apa saja yang akan saya nilai pada poster tersebut silakan dicatat ya. Yang pertama yang akan dinilai itu adalah kesesuaian antara judul dan isi poster, ya. Kemudian yang kedua, warnanya menarik. Nah itu dia, warnanya menarik. Kemudian penyusunan proporsional dan pesan yang disampaikan juga menjadi pusat perhatian dan mudah ditangkap oleh pembaca. Ibu akan mengingatkan pembelajaran pada pertemuan kita nanti yang berikutnya. Materinya yaitu mengenai integrasi dalam kehidupan sosial. Seperti biasa, cari sumber-sumber yang berkaitan dengan materi tersebut, integrasi dalam kehidupan sosial tersebut. Kemudian kalau bisa juga kalian hubungkan dengan pembelajaran kita pada hari ini, supaya pembelajaran kita tetap ada hubungan antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang selanjutnya. Saya mengingatkan kalian tentang pentingnya menjaga kesehatan. Harapan kita semua pada pertemuan berikutnya kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita berdoa untuk masalah dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.